Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu dari semalam hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Semoga apa yang kita baca atau dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Judul renungan kali ini adalah persembahan yang sesungguhnya, yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memperhatikan kedalaman niat hati orang-orang yang memberi persembahan di bait Allah. Di antara beribu keping uang yang dipersembahkan, matanya tertuju pada 2 peser yang dipersembahkan dengan ikhlas oleh seorang janda miskin. Ada pesan yang sangat mendalam dari kutipan Injil hari ini, yakni tentang persembahan yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Persembahan yang benar adalah persembahan yang didasari oleh ketulusan hati kita. Ketulusan itu nampak dalam persembahan si janda miskin. Ia mempersembahkan dari semua kekurangannya dengan tulus. Yesus memuji tindakan janda ini, bukan karena kuantitasnya, tetapi karena kualitasnya. Karena meskipun dari keadaan yang berkekurangan, ia tidak takut untuk memberi, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Karena ia percaya pada penyelenggaraan Tuhan atas hidupnya. Situasi hidupnya yang sulit tidak membuatnya menjadi egois, tetapi membuatnya semakin tumbuh dalam semangat pemberian diri. Persembahan tidak selalu memberi dalam bentuk uang atau materi yang berwujud nyata. Setiap orang pasti mampu memberi. Jika umat Tuhan berkekurangan, maka berilah apa yang dimiliki. Entah itu kebaikan hati untuk menolong sesama, memberi tenaga, memberi waktu, perhatian, atau bakat-bakat lainnya. Segala bentuk persembahan yang lain biasanya akan mengalir dari persembahan diri itu. Setiap orang bisa melakukan persembahan dalam bentuk apapun. Ada yang memang dikaruniai rezeki banyak. Ia bisa mempersembahkan itu untuk karya pelayanan gereja. Namun, ada juga orang yang mempersembahkan keahliannya, mempersembahkan waktunya, dan bentuk-bentuk lainnya. Semua itu akan berkenan kepada Tuhan bila mengalir dari hati yang tulus. Kadang-kadang dalam persembahan untuk Tuhan, kita selalu ingin diketahui oleh orang lain karena kita masih memperhitungkan untung ruginya. Bukan karena kita tulus, tapi karena kita ingin dipuji, disanjung, dikenal, dibicarakan oleh banyak orang. Persembahan yang seperti itu tentunya tidak akan bernilai di mata Allah. Mungkin di mata manusia kita akan menjadi terkenal, tapi Allah tidak butuh itu. Allah butuh ketulusan hati kita. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman yang diberikan dapat berguna bagi kami dan dapat menjadi berkat bagi kami. Dan semoga firman hari ini dapat mengajari kami bagaimana persembahan yang sesungguhnya dan menyadari akan ketulusan hati kita dalam mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian renungan dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.